Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok 5. Perkenalkan saya Dimas Nur Algifari absen 8. Oke, jadi kami akan membahas mengenai pelaksanaan penelitian. Mari kita saksikan videonya. Kita ke pelaksanaan penelitian. Jadi dalam pelaksanaan penelitian itu terbagi menjadi beberapa langkah. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai menyusun dan membuat instrumen penelitian. Oke, jadi kita langsung ke data. Data dalam penelitian itu dapat dibagi menjadi tiga kategori. Kategori yang pertama itu dari cara perolehan. Cara perolehan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh langsung di lapangan ataupun laboratorium, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi ataupun kelompok dari pihak lain, contohnya seperti majalah ataupun koran. Di kategori selanjutnya ada secara sifat. Secara sifat itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Di kategori selanjutnya adalah secara kategori dari sumber. Sumber dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah data yang membahas mengenai keadaan suatu negara ataupun suatu kelompok, sedangkan data eksternal adalah data yang merupakan pembahasan di luar mengenai suatu negara ataupun suatu kelompok. Oke, kita sekarang lanjut ke penentuan subjek dalam penelitian. Oke, kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara populasi ataupun cara sampel. Cara populasi digunakan jikalau subjek dalam penelitian itu mencakup seluruh populasi, dan cara sampel digunakan jikalau cakupan subjek penelitian itu mencakup sebagian dari seluruh populasi. Kita lanjut ke cara pengambilan sampel. Cara pengambilan sampel itu harus dilakukan secara hati-hati, yaitu kita bisa menggunakan 2 cara. Cara secara acak dan secara tidak acak. Secara acak disebut dengan probabilitas, dan secara tidak acak itu disebut dengan cara non probabilitas. Dan penggunaan sampel dalam penelitian juga diperbolehkan asalkan sampel dalam penelitian tersebut mewakili populasinya dengan baik dan diambil dengan teknik yang benar. Selanjutnya ada diskusi kelompok terhimpun. Sebuah diskusi kelompok terhimpun adalah sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang dipersiapkan oleh peneliti dari awal pembuatan forum. Lalu yang kelima ada perpustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. Studi kepustakaan memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama ada data yang diperoleh itu mungkin tidak dapat memenuhi keinginan peneliti. Lalu yang kedua, data yang disajikan, dan yang ketiga, data yang kemungkinan sudah tidak relevan. Lalu kelebihan studi kepustakaan adalah menggali teori-teori terdahulu yang sudah ada. Lalu yang kedua ada mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga ada memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Lalu yang keempat ada memanfaatkan data sekunder, dan terakhir menghindarkan duplikasi penelitian. Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menjawab sebuah permasalahan penelitian. Untuk mendapatkan data, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ada metode survei, yaitu mencari data atau informasi dari sebuah subjek penelitian dalam bentuk instrumen, dalam bentuk angket atau kuesioner. Yang kedua ada wawancara, yaitu metode pengumpulan data secara langsung antara peneliti dan responden.
Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara tidak berstruktur dan berstruktur. Wawancara tidak berstruktur yaitu hanya memuat garis-garis besar pertanyaan saja yang sudah disiapkan, sedangkan wawancara berstruktur yaitu disusun secara rinci layaknya kuesioner. Analisis data. Biasanya data-data yang baru dikumpulkan itu masih berupa data-data mentah. Agar menjadi data yang siap untuk bahan penelitian, data-data tersebut akan diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Ada beberapa cara menganalisis data, diantaranya sebagai berikut. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, menganalisis data biasanya menggunakan metode statistik. Selain itu, pengolahan data dilakukan ketika seluruh data telah terkumpul. Dua, pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian yang bersifat kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan metode non-statistik, yaitu melalui penggunaan data secara logis dan sistematis. Kesimpulan merupakan berdasarkan terus dari kesimpulan atau dari dalam menarik kesimpulan, penelitian dapat menggunakan logika deduktif dan deduktif. Kesimpulan dengan logika deduktif, proses pengembalian keputusan ini dilakukan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Kemudian, teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga peneliti memperoleh kesimpulan. Kesimpulan dengan logika induktif, proses logika berpikir digunakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dalam menyimpulkan hasil pengolahan data dan informasi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesimpulan baik dan kurang baik. Kesimpulan yang baik adalah kesimpulan harus ditulis